perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka halal bihalal ini berarti diisi dengan zikir. Jadi itu makrifatnya zikir, hakikatnya zikir itu kita mengingat bahwa kita ini telah berjanji kepada Allah, siap melaksanakan perintah, siap menjauhi larangan. Terus diperjelas lagi oleh Allah lewat Rasulnya, apa dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hanya untuk mengabdi kepada Allah. Cuman cara mengabdinya aja menurut kitab Hidayatul Atqiyah itu ratusan cara untuk kita mengabdi kepada Allah. Nah, di sana tadi dalam kitab Hidayatul Atqiyah ala Thariqatil Auliya itu dijelaskan fasyari'atun kasyafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun darun gula. Syariat itu bagaikan perahu, tariqat itu bagaikan lautan, hakikat itu bagaikan mutiara yang mahal harganya. Cuman di sini banyak kesalahpahaman. Yang dimaksud syariat di situ adalah ilmu fikih, sesuatu pekerjaan yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh anggota badan. Banyak yang salah paham di sini bahwa menganggap syariat itu adalah sesuatu semua yang diperintahkan oleh Allah. Padahal syariat yang dituju dengan semua perintah itu masyara'ahullahu ala lisani nabiyhi, itu nama lain daripada ad-din, agama. Jadi di dalam agama itu isinya ada syariat, ada thariqat, ada hakikat. Awas. Nah, agama juga disebut syariat. Gitu. Jadi ada syariat itu nama agama, ada syariat nama pelaksanaan sebagian daripada agama, yaitu isinya ilmu fikih. Jadi kalau disimpulkan menurut kitab Hidayatul Atqiyah, kalau kita ingin mencapai apa yang kita tuju, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat yang isinya ridho Allah, itu harus menjalankan ilmu fikih yaitu syariat, harus menjalankan ilmu tauhid yaitu thariqat, harus menjalankan ilmu tasawuf yaitu hakikat. Cuman bahasanya global. Ilmu fikihnya disebut syariat, ilmu tauhidnya disebut thariqat, ilmu tasawufnya disebut hakikat. Oh, kenapa diibaratkan ke perahu, lautan, dan mutiara? Karena banyak orang yang menjalani thariqat tapi takut untuk mengambil mutiara. Karena mutiara yang mahal harganya itu ada di dalam tengah-tengah lautan, di dalam samudra. Sedangkan sudah umum yang namanya di dalam samudra itu banyak bahaya, sehingga banyak orang yang takut untuk masuk ke sana. Jadi sedikit saya sampaikan, nanti yang akan memperjelas sesepuh pekik yaitu Angroni, bahwa syariat itu adalah yang dimaksud syariat thariqat hakikat itu. Syariat di sini kata kitab Hidayatul Atqiyah, yang disebut syariat di sini adalah ilmu fikih, pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota badan. Nah, thariqatnya itu adalah makna daripada apa yang kita kerjakan. Hakikatnya itu adalah menemukan tujuan apa yang kita kerjakan. Contoh di dalam sholat, syariatnya yaitu menjalani rukun dan sunnahnya sholat, seperti kan diawali dari takbiratul ihram, diakhiri salam, itu syariatnya. Thariqatnya apa? Makna-makna daripada apa yang kita ucapkan, apa yang kita laksanakan di dalam sholat. Jadi kalau orang thariqah tapi tidak ngerti makna apa yang kita ucapkan di dalam sholat, apa yang kita laksanakan di dalam sholat, nggak ngerti artinya, itu thariqatnya batal. Thariqatnya batal. Karena thariqat itu mengerti apa yang kita ucapkan, mengerti apa yang kita kerjakan. Contoh seperti wajib sholat dengan berdiri untuk yang mampu. Apa makna wajib berdiri? Kata Syekh Nawawi, wajib berdiri itu kita ini harus mandiri. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, hanya kepada Allah kita meminta bantuan. Jadi kita ini harus bisa mandiri. Itu arti daripada
makna kita berdiri. Itu. Terus nanti semuanya apa yang kita lakukan oleh fisik, oleh jasad kita di dalam sholat itu mempunyai makna. Nah itu namanya thariqah. Nah setelah kita melaksanakan dengan syariat sesuai ilmu fikih, gerakannya benar, bacaannya benar, kita merenungi arti apa yang kita baca, arti yang apa kita laksanakan di dalam sholat. Itu berarti kita sedang memasuki lautan. Merenungi apa sih siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu ma'al ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jadi ma'al ladzina an'amta alaihim yaitu minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi kita meminta kepada Allah dalam setiap sholat, minta diberikan jalan yang lurus, yaitu jalan yang lurus itu jalannya anbiya ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin anbiya wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi kalau kita mengulang-ulang membaca siratal ladzina an'amta alaihim tapi tidak mau mengikuti jalan-jalannya orang soleh, maka berarti sholat kita munafik. Jadi supaya kita ini sholat yang kita laksanakan itu bisa menjadi perahu, dan perahunya itu kita masukkan ke dalam lautan, yaitu harus kita merenungi makna daripada apa yang kita ucapkan. Jadi kalau orang sholat terus gak tahu arti apa yang dibaca, apa yang dilaksanakan, diibaratkan punya perahu tidak ditaruh di laut, di darat, itu pasti sholatnya itu akan menyiksa diri sendiri. Karena apa? Yang namanya perahu di darat harus dirawat dan pasti bakal rusak. Jadi orang sholat kalau nggak tahu artinya, pasti akan menyiksa orang yang melaksanakan sholat. Nah setelah tahu arti apa yang kita baca, apa yang kita laksanakan di dalam sholat, itu diibaratkan kita punya perahu dimasukkan ke laut. Nah kita renungin tuh makna sholat, kita renungi makna apa yang kita baca di dalam sholat, itu diibaratkan kita sedang menyelam turun ke dalam lautan untuk mendapatkan mutiara yang mahal harganya, yaitu darun gula. Nah, apa mutiara yang mahal itu kalau di dalam sholat? Ya, nanti kan syariat, thariqat, hakikat itu dalam segala hal. Kalau dalam pelajaran Angroni itu ada istilah dat, sifat, asma, af'al. Nah, kalau di kitab umum itu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tapi kalau ngomong di umum, dat, sifat, asma, af'al itu nggak pada kenal. Jadi emang ilmu Angroni itu ilmu yang sangat langka. Iya, ilmu yang sangat langka benar. Jadi kula itu pernah ngobrol bari para kiai ini, beli paham di dat ning salat, di sifat ning salat, di asma ning salat, di af'al salat, beli pada paham. Kiai itu tuh punya pesantren, punya murid. Ngerti ya syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, syariatnya itu dianggap agama. Kesalahannya di awal di situ. Padahal syariat yang dimaksud nih ulama salaf yaitu ilmu fikih. Sesuatu pekerjaan yang Allah perintahkan yang dikerjakan oleh anggota badan, yaitu ilmu fikih. Nah, thariqatnya itu adalah pengertian akal daripada apa yang kita laksanakan. Hakikatnya penemuan hati. Jadi makanya nih ulama gampang nang syariat itu wis pekerjaan yang dikerjakan ning jasad. Thariqat itu pekerjaan yang dikerjakan ning akal. Hakikat itu pekerjaan yang dikerjakan ning hati. Makrifat itu adalah penemuan rasa. Rasa daripada jasad, akal dan hati itulah makrifat. Jadi makrifat bisa makrifat jasad belum makrifat akal. Bisa makrifat akal belum makrifat hati. Sempurnanya makrifat jasad, makrifat akal, makrifat hati. Jadi beli kebo bodoh, tekwe bagus, baju anget, ternyata beli manis, masih kebeli makrifat itu. Manis. Ya, jadi dzikir itu kembali, dzikir itu adalah kita sadar bahwa kita ini diciptakan untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan banyak kalimat-kalimat yang zaman sekarang itu pengertiannya tidak sesuai dengan ulama ussalaf. Ulama bagi sempat kaget ngaji kita bila tuh aja. Lah, pasarannya ado ning Brebes.
Aduh, kok selarang. Nggak sih kaget ternyata masih akeh kan salah bagus. Pantesan beli gelem wujud. Kifayatul ajtiya ala tariqatil auliya gaya misi latifah ternyata masih salah kabeh. Jadi silaturahim itu isi daripada halal bihalal itu satu silaturahim. Ayo kita bareng-bareng menghidupkan rasa kasih sayang. Dan torik dikir kita mengingat bahwa kita diciptakan itu yaitu untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yaitu salah satu makna kecil daripada syahadat. Jadi syahadat itu berarti kata Hidayatul Azkar duduk berarti kita ini berhadapan bari Allah. Kita ini pernah berjanji kepada Allah bahwa siap melaksanakan perintah, siap menjauhi larangan. Itulah makna kecil daripada syahadat. Terus hakikatnya sholat apa? Hakikatnya sholat itu kalimat jamak, mufradnya jare sih sholawat tuh. Nah, sholawat itu lamunan kita ngambil makna Syekh Nawawi. Syekh Nawawi maknai sholawat di dalam kitab Syarah Safinah itu, makna sholawat itu kasih sayang dan kehormatan. Makna sholawat itu. Jadi makna sholawat cara Nawawi rahmat itu isinya dua arti, yaitu kasih sayang dan kehormatan. Jadi hakikatnya sholat itu orang yang melaksanakan sholat itu harus bisa menyayangi dan menghormati diri sendiri dan harus bisa menyayangi dan menghormati sesama makhluknya Allah. Itu tujuan Allah memerintahkan sholat kepada manusia. Jadi kalau orang melaksanakan sholat tapi tidak bisa menyayangi dan menghormati diri sendiri, tidak bisa menyayangi dan menghormati sesama makhluk, berarti sholatnya bohong. Apa risikonya? Jarek Hidayatul Azkiyah, hakikat tanpa syariat itu batal orang yang tahu bahwa sholat itu adalah menyayangi dan menghormati, terus melaksanakannya tapi tidak melaksanakan syariatnya, itu batal. Syariat tanpa hakikat atilah kosong. Orang yang melaksanakan sholat tapi tidak menyayangi dan menghormati diri sendiri dan sesama makhluknya Allah, maka kosong, tidak ada isinya, tidak dapat apa-apa. Gitu. Nah, diterangkan oleh Syekh Nawawi di bab sholat itu, apa yang diucapkan di dalam sholat itu liu'awwinal lisanul qalbi, hanya sekedar lisan kita untuk mengingatkan hati. Apa yang digerakkan di dalam sholat itu lisiasatal qalbi, hanya sekedar siasat untuk mengingatkan hati. Makanya kenapa wali-waliullah di tanah Jawa tidak melaksanakan sholat secara syariat tapi jadi wali, karena sudah paham hakikat sholat. Barang kita dari wali durung sholatnya beli yang beli dari wali. Terus yang ketiga yaitu doa. Nah, doa itu apa sih? Doa itu perdebatan. Jadi ulama hakikat wong kang njaluk, doa itu meminta wis gampangnya lah. Njaluk ning Gusti Allah. Jadi ulama hakikat dan makrifat, wong kang njaluk meminta kepada Allah berarti orang yang tidak menerima akan pandu, akan qada dan qadar, berarti belesak. Nah, dari ulama syariat kita ini meminta itu membuktikan bahwa saya ini membutuh terhadap Tuhan. Nah, ditolak ning kula nih. Endi nih Kang bener? Karena saya yakin ulama hakikat dan makrifat bener, ulama syariat juga bener. Akhirnya saya cari solusinya di mana supaya ketemu nih. Karena berbeda pendapat nih. Dari ulama syariat, ulama ahli fikih kudu njaluk karena bukti kita ini butuh terhadap Tuhan. Nah, dari ulama hakikat bahkan jaluk itu berarti beli nerima nih takdir. Bertentangan tuh. Harus ketemu itu solusinya. Mau melu ning ulama syariat jangan menyalahkan ulama hakikat. Melu ning ulama hakikat aja nyalahkan ning ulama syariat. Jadi kudu ketemu.
Apa solusinya? Serat Tola'ah oleh saya itu yang menjelaskan kitab Qomi Utuh, yang kitab cilik-cilik guys, bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, semua itu akan dilihat daripada niatnya. Niatnya apa? Setiap kita doa, niatnya sedang melaksanakan perintah Allah, menjalani sunnah Rasul. Duduk karena protes kita beli terima di takdir insya Allah, tapi saya berdoa ini sedang menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasul. Tapi kayak sih ya. Jadi belum bisa protes ketika doa itu dijabah tuh. Saya doa itu bukan lagi mengajukan keinginan, proposal, bukan lagi melaksanakan sunnah Rasul. Makanya lamun kita beli buku itu aja diguguyu lagi melaksanakan perintah Rasul. Duduk lagi bukti nang ilmu duduk. Jadi inti daripada halal bihalal itu satu, silaturahim, kita hidupkan rasa kasih sayang kita. Kita harus bisa menyayangi semua makhluknya Allah, khususnya diri sendiri. Yang kedua, kita harus sadar, yaitu zikir, bahwa kita diciptakan itu untuk mengingat bahwa pernah berjanji kepada Allah siap melaksanakan perintah, siap menjauhi larangan. Itu 2 kali perjanjian menurut kitab Sirrul Asrar. Di alam kurbah, terus di alam langit yang paling bawah, yaitu alam mulki. Kita 2 kali berjanji kepada Allah bahwa kita ini siap menjalankan perintah, siap melaksanakan larangan. Terus di dalam kitab Sirrul Asrar dijelaskan kalau makhluk, khususnya manusia, yang tidak siap menjalankan perintah, tidak siap menjauhi larangan, maka masuk ke alam rahim, dibanjir oleh darah sehingga terjadilah keguguran. Jadi keguguran itu hakikatnya manusia yang tidak siap melaksanakan perintah Allah, tidak siap menjauhi larangan Allah. Nah, kita nyatanya nggak keguguran, berarti kita ini pernah siap berarti untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Asli nikmat jari ulama usholihin mah menjauhi larangan Allah tuh, dari jari kita blenak. Tapi jari ulama kan mah enak. Jadi ada kisah di kitab itu, ada salah satu ulama usholihin yang merasakan tidak enaknya hidup itu tatkala terdengar atau tatkala merasakan waktu fajar keluar. Fajar sodik keluar itu, disitulah rasa yang paling tidak enak yang dirasakan oleh ulama usholihin. Kenapa? Karena sedang beribadah kepada Allah, sedang bermunajat, sedang berkonsultasi dengan Allah, keluarlah fajar sehingga waktu untuk mengalihkan aktivitas. Nah, disitulah waktu itu yang paling tidak enak menurut ulama usholihin. Di jari kita-kitaan sih waktu fajar itu waktu kang paling nikmat kanggo turu. Ari jarekan sih waktu kang paling benar. Jadi kesengsaraan di dunia, jari beliau itu, sebagian ulama sholihin itu, adalah keluarnya waktu fajar. Itu adalah waktu yang paling tidak enak yang dirasakan di dunia, itu adalah waktu keluarnya waktu fajar. Lagi tawajuh, lagi munajat, lagi ngobrol bareng Gusti Allah, metu waktu fajar. Nih, kan harus berhenti sholat subuh. Itu waktu yang paling enak. Sesuatu yang paling tidak enak yang ada di dunia, jare ulama usholihin. Ya kita nggak harus seperti beliau, ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah. Karena kita sih judulnya kan dikongkon ngintil, duduk kongkon dari contoh. Di kongkon ngintil ya ngintil roni babilok turu bengi yang angel. Angel dicoba bisa rembengi ketulung bengi awan bengi turu bae. Ngintil roni bae angel pamaning ngintil Kanjeng Nabi. Angel masih jarang, dia masih wadag bari pada angro itu. Ning Jawa kita wis lembut temen aja ning Jawa. Tapi ini pekik masih wadag. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ingatkan kembali bahwa isi daripada halal bihalal itu
yaitu silaturahim, menghidupkan rasa kasih sayang. Kenapa ada perintah harus dihidupkan, ada perintah silaturahim, berarti banyak makhluk yang rasa kasih sayangnya sudah mati. Jadi kalau dalil itu harus ditakwil. Kenapa sih Allah memerintahkan gitu? Pikiran harus jalan. Oh, berarti nih. Gitu. Jadi dalam kitab Fizilalil Quran, kenapa Allah menjelaskan orang-orang kafir itu sifatnya hampir semuanya jelek? Jadi kitab pun jari musonife dudu Gusti Allah lagi gibah, bukan Allah sedang menceritakan kejelekan makhluk yang terdahulu. Allah lagi mengingatkan umat Muhammad itu sifatnya lagi seperti mereka. Gitu. Jadi harus ditakwil, pikiran kita harus cerdas. Kenapa Allah memerintahkan? Berarti di situ ada kejadian. Kenapa Allah memerintahkan silaturahim? Berarti di zaman sekarang umat Kanjeng Nabi Muhammad sudah banyak yang mati rasa kasih sayangnya. Gitu. Mudah-mudahan dengan halal bihalal, berkahnya sesepuh Pekik, berkahnya sesepuh Cirebon, kita semua bisa menghidupkan rasa kasih sayang kita, sehingga kita semua bisa menyayangi diri kita, keluarga, dan semua makhluknya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, isi daripada halal bihalal yaitu zikir. Yang ketiga, doa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.